Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabipun, merdeka! 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 PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! Ganjar! 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Lampung Barat, Bapak Edi Nopial, Sarjana Komputer. Sekaligus juga beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati para wakil-wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat, hadir pada pagi hari ini selaku tuan rumah pelaksanaan pelantikan ranting dan juga ranting, yaitu Ibu Tri Budiwayuni, sekaligus juga beliau adalah anggota fraksi PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk beliau. Yang berikutnya yaitu Bapak Azhari, Sarjana Hukum. Beliau juga adalah anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi 2. Yang berikutnya Bapak Ahmad Ali Akbar, sekaligus juga beliau adalah anggota fraksi PDI Perjuangan. Yang berikutnya yaitu Bapak Satriawan Basron. Beliau ini adalah pengurus PDI Perjuangan yang sudah cukup lama, pernah menjadi staf Dewan Pimpinan Cabang, dan hari ini juga menjadi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan. Tapi beliau ini merupakan salah satu kader, bukan kader. Beliau tidak punya keinginan dan kepentingan untuk kepentingan pribadi, tetapi betul-betul untuk kepentingan partai. Tepuk tangan untuk beliau. Yang berikutnya yaitu Bapak Sulaiman, selaku Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang, termasuk juga beliau adalah salah satu calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 yang berasal dari Kecamatan Pagardewa, Kecamatan Sekincau, dan juga Kecamatan Waitenong. Tepuk tangan untuk beliau. Yang berikutnya yaitu Bapak Suparmin. Beliau ini adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang juga, yang hari ini juga mendapatkan mandat dan tugas dari PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sekincau, Waitenong, dan juga Pagardewa. Tepuk tangan untuk beliau. Yang berikutnya yaitu Ibu Santi. Beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Sekaligus juga beliau hari ini saya berikan tugas sebagai pejabat pelaksana tugas Ketua PAC Kecamatan Sekincau. Sekaligus juga beliau adalah calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, daerah pemilihan Kecamatan Waitenong, dan juga Kecamatan Pagardewa, termasuk juga Kecamatan Sekincau dengan nomor urut 3. Dengan nomor urut 3. Siapa lagi? DPC. Habis DPC. Yang berikutnya saya perkenalkan anggota fraksi yang hadir pada kesempatan ini. Sekaligus juga beliau adalah calon anggota DPRD dari daerah pemilihan sama dengan Bu Tri, Kecamatan Pagardewa, Sekincau, dan Waitenong, yaitu Bapak Suharlan. Yang berikutnya yaitu Bapak Heri,
yang biasa dipanggil Mang Heri. Beliau ini adalah Ketua Baguna Kabupaten Lampung Barat, sekaligus juga beliau adalah calon anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Pagardewa, Kecamatan Sukincau, Kecamatan Waitenong, dengan nomor urut 7. Tepuk tangan untuk beliau. Yang berikutnya yaitu Bapak Yogi Mandala Putra. Beliau adalah Ketua Taruna Merah Putih, sekaligus juga beliau adalah calon anggota legislatif daerah pemilihan Kecamatan Pagardewa, Sekincau, dan Waitenong. Tepuk tangan untuk beliau. Dengan nomor urut 6. Masih ada calon lain? Habis? Hah? Oh, izin. Satu izin. Ya, Ibu Mariada. Mungkin karena ada kepentingan keluarga. Sekali lagi tepuk tangan untuk para calon-calon anggota legislatif. Masih banteng Bapak Ibu? Masih banteng Bapak Ibu? Tidak takut? Tidak takut? Tidak takut? Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kenapa pertanyaan ini saya sampaikan? Hari ini PDI Perjuangan diserang, dikepung, dan dizolimi dan disakiti. Banyak kader-kader terbaik kita hari ini yang mereka meninggalkan PDI Perjuangan. Kita tidak tahu faktornya apa. Apakah mereka kesetiaannya sudah luntur, atau mungkin karena ada faktor-faktor yang lainnya. Tetapi hari ini saya mempunyai sebuah keyakinan, satu hilang, 1000 yang akan tumbuh. Betul banget. PDI Perjuangan bukan partai kaleng-kaleng, bukan partai kecil. Partai kita adalah partai besar yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Kita biasa tidak ada dalam kekuasaan. Kita sudah biasa memegang kekuasaan. PDI Perjuangan selalu dekat dengan rakyat. Di saat dia berkuasa dekat dengan rakyat, di saat dia tidak berkuasa dekat dengan rakyat. Makanya PDI Perjuangan tidak mungkin akan tenggelam. Betul apa enggak? Hari ini saudara-saudara mesti bangga, mesti bersyukur. Saudara hari ini menjadi pengurus PDI Perjuangan. Banyak orang yang ingin menjadi pengurus PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan partai yang sudah teruji, terbukti memberikan pelayanan, pembangunan, pengayoman, penegakan hukum, dan juga kesejahteraan. Betul apa enggak? Bapak-bapak yang hadir hari ini mungkin ingat, dulu tahun 93, 94 kita sempat diusir dari gunung. Betul apa enggak? Orang-orang yang berkebun di kawasan disuruh turun. Betul apa enggak? Siapa yang memperjuangkannya? PDI Perjuangan. Betul apa enggak? Termasuk Pagardewa. Pagardewa ini dulu sebelum dipimpin dengan PDI Perjuangan, Lampung Barat ini, Bapak Ibu masih ingat bagaimana infrastrukturnya, bagaimana jalannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, dan bagaimana di bidang-bidang yang lainnya. Tetapi setelah dipimpin dengan kader PDI Perjuangan yang bernama Muklis Basri, yang bernama Pak Rosil Bamsos, dan didukung dengan anggota DPRD yang dari praksi PDI Perjuangan, sehingga hari ini Pagardewa sudah lebih maju dan berkembang. Setuju apa enggak? Diakui apa enggak? Diakui apa enggak? Kalau ada yang bilang itu bohong, berarti dia bukan orang Pagardewa. Betul? 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 Sekarang saya mau tanya, kalau kondisi seperti itu masa lalu, Bapak Ibu, apakah siap untuk mempertahankan kemenangan? Ya. Apakah siap untuk mempertahankan kemenangan? Ya. Apakah siap mempertahankan kemenangan? Ya. Karena untuk meraih kemenangan 2024, Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Termasuk bukan hal yang gampang. Mengapa? Karena lawan
relawan kita tidak suka dengan kebesaran PDI Perjuangan. Oleh karena itu saya minta dengan saudara-saudara selaku pengurus, yang pertama mesti solid, mesti solid. Jangan sampai jadi pengurus tidak disiplin. Jangan sampai jadi pengurus tidak militansi. Jangan sampai menjadi pengurus tidak ikhlas. Tapi hari ini Putri, saya selaku ketua DPC optimis. Saya hakul yakin PDI Perjuangan di Bagirdewa ini akan menang total. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Siap apa enggak? Kalau Bapak Ibu yakin, percaya, dan siap, saya minta dari detik hari ini, lupakan perbedaan. Lupakan perbedaan. Yang mendukung Heri, kerja. Yang mendukung Sulaiman, kerja. Yang mendukung Tri, kerja. Yang mendukung Sulaiman, kerja. Itu yang benar. Jangan saling kempes, jangan saling jelekan, jangan saling hasut, jangan saling fitnah. Karena musuh saudara bukan PDI Perjuangan. Siap? Siap. Jadi kalau saudara sebagai pengurus ranting, sebagai tim relawan, tetapi masih saling jelekkan dalam satu kandang, berarti saudara adalah pengkhianat terhadap PDI Perjuangan. Tugas saudara hari ini adalah mencuri, mengambil, mengajak, merayu orang yang masih keluar di kandang PDI Perjuangan. Kalau sudah di kandang, nggak usah lagi dirayu, nggak usah lagi diminta, mereka pasti milih banteng. Sekarang ini justru yang harus dirayu, yang harus diajak, yang harus diminta bantuannya orang-orang yang berada di luar banteng, di luar kandangnya banteng. Kita targetnya Pak Bagirdewa, Wakenam, sekicau ini bukan 2 kursi, bukan 2 kursi. Berapa kursi targetnya? Berapa kursi? Berapa kursi? Kalau memang sepakat 4 kursi, Tri tetap harus jadi. Suharlan harus tetap jadi. Artinya tugas saudara-saudara adalah bukan mengurangi yang sudah duduk, tetapi menambah yang sudah duduk. Setuju apa? Jadi jangan sampai kalian berpikir gimana caranya supaya Tri nggak jadi. Jangan sampai saudara-saudara berpikir bagaimana caranya Suharlan nggak jadi. Tapi yang harus ada dalam pikiran saudara-saudara, Tri jadi, Suharlan jadi, tetapi targetnya menambah 2 kursi. Sehingga dapil 3 ini, dapil 3 ini kita memperoleh 4 kursi. Ini bukan mimpi, Bapak Ibu. Ini bukan mimpi. Caleg-caleg kita ini potensial. Caleg-caleg kita ini bukan kaleng-kaleng. Caleg-caleg kita ini tidak ada yang dipaksakan. Tapi caleg-caleg kita ini adalah mempunyai kemauan yang besar untuk memenangkan PDI Perjuangan. Artinya apa? Mereka ini semua rata-rata punya pendukung. Kerja disiplin, totalitas, ikhlas, dan militansi. Ya, dicatat, nggak apa-apa dicatat, diingetin. Ya, jadi sebagai pengurus itu harus punya jiwa seperti itu. Jangan sebagai pengurus malah saling jatuhkan, saling jelekkan, ribut antar teman. Karena ini dukung Heri, karena ini dukung Tri, karena ini dukung Sulaiman, karena ini dukung Marmen, ribut. Akhirnya lari ke partai lain. Yang untung siapa? Partai lain. Tapi saya yakin saudara-saudara yang hadir hari ini tidak ada satupun orang yang mempunyai jiwa kerdil. Tidak ada satupun jiwa Bapak Ibu yang hadir hari ini jiwanya kadir. Karena kadir itu Pak, dia tidak berpikir bagaimana memenangkan partainya, bagaimana menjaga kehormatan partainya, tetapi dia hanya berpikir bagaimana menguntungkan dirinya. Tetapi saya yakin
saudara-saudara ini adalah semuanya banteng, tidak ada satupun yang celeng. Karena kalau banteng, jangankan cuma hujan, ada orang yang ngajak berantem pun berani, betul apa enggak? Kalau banteng, kalau ada orang yang mengusik, dia akan melawan, betul apa enggak? Tapi kalau celeng, ada orang yang mengusik, dia lari ke hutan, nyumput, betul apa enggak? Saya mau tanya, ini yang hadir hari ini, banteng apa celeng? Banteng apa celeng? Banteng apa celeng? Masih setia dengan banteng? Masih setia dengan banteng? Bapak Ibu, yang berikutnya kita bukan hanya memenangkan PDI Perjuangan, tetapi bagaimana caranya kita menjadikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden. Setuju apa enggak? Presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu harus ingat, ini pesan Pak Rosil. Sampaikan dengan istrimu, sampaikan kepada suamimu, sampaikan kepada anakmu, sampaikan kepada tetanggamu. Kenapa kita mesti milih Ganjar? Kenapa kita mesti milih Mahfud? Yang pertama, mereka berdua ini adalah pemimpin yang sudah teruji, pemimpin yang sudah terbukti, mempunyai kemampuan yang visioner, mempunyai kemampuan yang mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian. Pak Ganjar pernah jadi anggota DPR RI 2 periode, 10 tahun. Pak Mahfud pernah menjadi DPR RI juga, pernah juga menjadi menteri, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Ganjar pernah jadi anggota DPR RI dan juga pernah menjadi gubernur. Artinya rekam jejak mereka dua adalah orang-orang yang berhasil. Dan yang berikutnya, programnya Pak, ini programnya, tolong sampaikan. Kita punya program yang namanya KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? KTP Sakti adalah KTP yang serbaguna dan serba cepat dan juga tepat sasaran dan tepat guna. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, ada yang namanya program PKH, ada yang namanya program BPNT, ada yang namanya program Kartu Indonesia Sehat, ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar, ada yang namanya program prakerja, betul apa enggak? Tetapi di tengah-tengah masyarakat timbul kecemburuan sosial, betul apa enggak? Kadang ada tetangga kita yang mengeluh, ngedumel, loh kok Paino terus yang dapat, kok Paimin terus yang dapat, kapan Mas Yono dapatnya, betul apa enggak? Ini yang akan diselesaikan dengan Ganjar, ini yang akan dituntaskan dengan Ganjar. Tidak boleh lagi yang namanya program tidak tepat sasaran, karena BPNT, karena PKH, KIF dan lain-lain ini adalah sasarannya adalah untuk keluarga tidak mampu. Jangan sampai nanti ada PKH malah yang dapat peratin, ada PKH malah yang dapat anak peratin. Jangan sampai nanti PKH yang dapat bantuan malah anak pacaran, yang dapat PKH malah anaknya Bu Dewan. Ini nggak benar, betul apa enggak? Jadi yang mesti dapat PKH, yang dapat BPNT, yang dapat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat adalah orang yang betul-betul membutuhkan, yaitu orang tidak mampu. Yang berikutnya juga, Pak Ganjar, Pak Mahfud punya program, namanya apa? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Tidak ada Pak dari 3 presiden calon presiden ini yang mempunyai program seperti punya Pak Ganjar. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi ini bukan mimpi, karena program ini mirip dengan program saya yang dulu pernah saya jadikan program unggulan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu kedokteran, termasuk juga di bidang pendidikan seni dan budaya. Hari ini Pak Ganjar punya program satu keluarga miskin, satu sarjana. Jadi Bapak Ibu yang anaknya mungkin punya kemampuan, pola pikirnya cerdas, pintar, tapi orang tuanya ekonominya lemah, hari ini bukan mimpi. Kalaupun nanti anaknya menjadi sarjana, dengan terpilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden,
Presiden. Seragam gratis, mirip dengan programnya Pak Parosil. Kalau Pak Parosil dulu programnya apa? Setiap anak yang sekolah, mau anaknya DPR, mau anaknya Praten, mau anaknya camat, 1 orang 3 sel. Betul apa enggak? Tapi Pak Ganjar ini beda. Yang akan dikasih seragam gratisnya adalah keluarga tidak mampu. Siapa keluarga tidak mampu? Yang dapat PKH, yang dapat BPNT, yang dapat KIS dan KIP. Jadi semuanya serbaguna KTP Sakti. Termasuk juga nanti Pak Ganjar juga punya program yang namanya gaji untuk guru ngaji. Gaji untuk guru ngaji. Termasuk juga gaji untuk imam masjid. Termasuk juga gaji untuk pengurus masjid. Nah, beda. Kalau zamannya Pak Parosil jadi bupati, programnya insentif. Nggak terlalu besar Pak, insentif. Kecil. Tapi kalau di zaman Ganjar ini, gaji dengan insentif itu beda Pak. Kalau gaji itu berarti minimal di angka 1 juta. Tapi kalau insentif paling 150, 200, 250. Ya kan? Saya mau tanya dengan Bapak-Bapak, senang nggak dengan programnya Pak Ganjar? Senang nggak? Nah, inilah beberapa program yang mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakatnya. Kerabatnya bahwa PDI Perjuangan di Kecamatan Bangkit Bendera ini bukan cuma PDI Perjuangan yang menang, tetapi Ganjar dan Pak Pur pun akan menang. Siap apa enggak? Ya. Siap apa enggak? Ya. Yang berikutnya, saya mau tanya, ya kan? Rata-rata petani betul? Rata-rata petani betul? Rata-rata petani betul? Hari ini petani menjerit di saat kita butuh pupuk, pupuk sulit didapat, betul apa enggak? Pak Ganjar punya solusi. Dia nanti kalau jadi presiden, dia akan mendirikan 5 pabrik baru untuk pembuatan pupuk. Tujuannya apa? Agar memudahkan masyarakat mendapatkan pupuk. Ini sampaikan yang kepada masyarakat. Artinya Pak Ganjar ini programnya gak kaleng-kaleng, visioner. Kenapa? Karena dia punya pengalaman menjadi anggota DPR RI dan dia juga punya pengalaman menjadi gubernur. Siap memenangkan Pak Ganjar? Ya. Kok nggak kuat? Siap nggak memenangkan Pak Ganjar? Ya. Siap nggak memenangkan Pak Mahfud? Ya. Yang berikutnya saya mau tanya, masih kenal dengan Pak Muklis nggak? Kenal nggak dengan Pak Muklis? Sudah tahu nomor urutnya berapa? Nomor urut berapa? Nomor urut berapa Pak Muklis? Nomor urut berapa? Tangannya di atas. Urutan berapa? Pak Muklis mohon bantuan, sekaligus juga mohon untuk dipilih. Karena selama ini beliau di Komisi 1 membidangi pertahanan dan keamanan. Kita sadar beliau belum begitu banyak membawa program untuk kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Karena Komisi 1 itu membidangi pertahanan dan keamanan dan informasi dan komunikasi. Mudah-mudahan kalaupun nanti takdir masih berpihak kepada beliau, beliau nanti mungkin akan pindah komisi yang kira-kira banyak program yang akan dibawa ke Lampung Barat. Ya. Yang berikutnya, saya mau tanya juga, sudah tahu belum kalau Pak Parosil nyalon DPRD provinsi? Nomor urut berapa? Nomor urut berapa? Tangannya di atas. Nomor urut berapa? Saya mohon bantuan saudara-saudara, selaku pengurus, ketua menyalon. Harapan saya selaku saudara pengurus partai ini tegak lurus, bantu Pak Parosil untuk duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Kalaupun nanti saya jadi DPRD Provinsi Lampung dengan suara yang bagus, yang banyak, kalaupun saya dapat mandat untuk mencalonkan bupati, insya Allah akan saya lanjutkan dan saya kerjakan. Jadi sekali lagi saya mohon dan bantuan dan dukungannya kepada saudara-saudara untuk mendukung, membantu dan memilih Pak Parosil. Siap apa enggak? Siap? Betul? Ikhlas? Tulus? Tapi tidak cukup dari saudara-saudara saja, tetapi suaminya harus diajak, istrinya harus diajak,
tetangganya harus diajak. Betul apa enggak? Yang berikutnya saya minta kepada saudara-saudara. Tadi sudah saya kenalkan, ada Putri Budiwayuni, ada Pak Heri, ada Pak Sulaiman, ada Pak Marmin, ada Pak Suharlan, ada Pak Yogi, ada Bu Santi. Tolong saudara-saudara perjuangkan. Kalaupun di pikiran saudara-saudara ini mesti harus terik, silahkan. Mau Bang Heri, silahkan. Karena memang harapan saya, Kecamatan Pagardewa ini mesti 2 kursi. Ya, siapa enggak? Yang memang suaranya Heri, jangan diganggu-ganggu lagi. Yang memang sudah suaranya terik, jangan diganggu-ganggu lagi. Setuju apa enggak? Yang mesti saudara ganggu adalah suara yang masih di partai di luar PDI Perjuangan. Rayu, bila perlu pacarin dulu. Bagi yang masih gadis, bagi yang masih bujang, jangan coba-coba kalau sudah jadi ada istri. Ya, begitu. Ini politik. Betul apa enggak? Mau orang bilangin apapun, masa bodoh. Yang penting orang milih PDI Perjuangan, orang milih Ganjar Mahfud. Betul apa enggak? Mau dibilang orang, alah senyum pilek, biarin. Enak diomongin apa enggak enak diomongin? Enak diomongin tapi menang. Daripada kita enggak diopenin tapi kita kalah. Jadi sekarang ini harus mulai putar otak, ya. Diawasin lawan-lawan politik kita permainannya, diawasin penyelenggara pemilunya, panwasnya, KPPS-nya, PPS-nya, diawasin juga. Karena kita ingin PDI Perjuangan menang dengan terhormat. Betul apa enggak? Ya, kita tidak biasa ya yang melakukan kecurangan-kecurangan. Betul apa enggak? Selama ini PDI Perjuangan ini menang dengan fair. Betul apa enggak? Nah, oleh karena itu kalau ada yang coba-coba mengintimidasi, menakut-nakuti saudara, lawan, rekam. Setuju? Siap? Karena tidak menutup kemungkinan, Pak, Bu, ada yang mau coba-coba mengintimidasi saudara, menakut-nakuti saudara, ya kan, mendatangi rumah saudara untuk tidak memilih PDI Perjuangan, untuk tidak memperjuangkan PDI Perjuangan, untuk tidak memperjuangkan Ganjar Mahfud. Tidak menutup kemungkinan. Tapi saya yakin saudara-saudara ini adalah banteng. Saudara-saudara ini adalah banteng. Saudara-saudara ini adalah banteng, bukan celeng yang mudah cengeng. Betul apa enggak? Jadi hari ini rapatkan barisan, karena hitungan hari tinggal 28 hari lagi. 28 hari lagi. Betul apa enggak? Siap enggak untuk menang? Siap enggak untuk menang? Dengan cara apa menangnya? Kerja keras dan kerja keras dan yang penting juga adalah solid dan kompak. Ya, saya kira itu. Selamat bekerja, selamat berjuang, jaga kesehatan, jaga kekompakan, pengaruhi seluas-luasnya masyarakat supaya memilih PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan adalah partai yang sudah teruji, terbukti, sudah berbuat untuk kemajuan daripada bangsa Indonesia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apapun yang dihasilkan pemerintah hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kalau tanpa PDI Perjuangan tidak mungkin semuanya akan berjalan dengan lancar. Betul apa enggak? Karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai terbesar yang mendudukkan kadernya di legislatif di pusat, yang memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! Ganjar!